Eliano Jonathan ke Indonesia disambut hangat Sintayong. Australia respon dengan kesal penolakan Matthew Baker. Jadwal turnamen Piala AFF 2024 dimundurkan. Oleh Romeni susul Aizaz dan Ivar Jenner gabung timnas Indonesia. Vietnam sesumbar bakal bisa balas dendam di Piala AFF 2024. Martin Paes akhirnya diputuskan bisa main di timnas Indonesia 5 September mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadwal ajang ASEAN Cup 2024 dikabarkan mengalami perubahan. Kabar ini datang dari salah satu media asal Vietnam yakni Soha.vn. ASEAN Cup 2024 sendiri awalnya dijadwalkan digelar mulai tanggal 23 November hingga 9 Desember 2024. Soha menyebut AFF memiliki rencana untuk memundurkan jadwal yang ada. ASEAN Cup 2024 akan baru dimulai pada 21 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024. Baru-baru ini, AFF berencana mengubah waktu penyelenggaraan Piala ASEAN Cup 2024. AFF berencana menunda tanggal dimulainya ASEAN Cup 2024 dari tanggal 23 November hingga 9 Desember 2024, tulis media Vietnam. Oleh karena itu, turnamen ini juga memundurkan tanggal berakhirnya dari tanggal 21 Desember 2024 menjadi 5 Januari 2025, tulis Soha.vn. Bila kabar ini benar adanya, tentu akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Sintayong bakal memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. Seperti diketahui, timnas Indonesia mempunyai jadwal yang padat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Federasi Sepak Bola Australia mengonfirmasi Matthew Baker menolak panggilan timnas Australia U17. Pelatih timnas Australia U17 yakni Brad Maloney langsung memanggil Logan Sambrook sebagai pengganti dari Matthew Baker. Australia nampaknya kesal dengan keputusan Matthew Baker yang menolak mentah-mentah panggilan mereka. Matthew Baker secara terang-terangan malah memilih timnas Indonesia demi darah leluhurnya. Matthew Baker menolak panggilan skuad dan langsung diganti oleh Logan Sambrook. Ia dipanggil karena tampil bagus saat bermain di National Youth Championship, tulis pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Australia. Sebelumnya pada Rabu 31 Juli 2024 pagi, pencinta sepak bola tanah air dibikin heboh. Sebab pemain timnas Indonesia U16 itu, Matthew Baker, dipanggil ke timnas Australia U17 racikan Brad Maloney. Kabar di atas membuat pecinta sepak bola Indonesia khawatir Matthew Baker yang tampil apik sebagai fullback kiri di Piala AFF membelot ke Australia. Terlebih pemain 15 tahun ini tinggal dan berkarir di Australia. Namun Matthew Baker merespon panggilan itu dengan cara brilian. Matthew Baker langsung memasang foto dirinya membentangkan foto bendera Indonesia di story Instagramnya. Foto itu menunjukkan dirinya tak akan membelot alias cinta dengan Indonesia. Benar saja, pada Rabu 31 Juli 2024 sore, PSSI mengonfirmasi Matthew Baker menolak panggilan dari Australia dan berkomitmen membela timnas Indonesia. Timnas Vietnam yakni Soha menilai timnas Vietnam memiliki peluang untuk balas dendam ke timnas Indonesia karena skuad Garuda menggunakan pemain U23 di ASEAN Cup 2024. Mereka sesumbar bakal dengan mudah bisa mengalahkan timnas Indonesia. Indonesia bermain bagus. Tim Vietnam berpeluang besar balas dendam pada lawan di turnamen penting, tulis judul artikel Soha.vn. Di ASEAN Cup 2024, Vietnam satu grup dengan timnas Indonesia. Vietnam dan Indonesia berada di grup B bersama dengan Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Dengan timnas Indonesia berisikan pemain muda, dinilai akan memberikan peluang bagi Vietnam untuk menang dan balas dendam. Vietnam akhir-akhir ini nampaknya masih sakit hati karena beberapa kali dikalahkan oleh timnas Indonesia, baik senior maupun di kelompok umur. Akan tetapi, Soha juga menilai langkah menurunkan pemain muda sebagai bentuk berkembangnya sepak bola Indonesia. Indonesia yang hanya mengirimkan skuad yang sangat muda di Piala AFF
menjadi peluang besar bagi lawan, termasuk Vietnam untuk menang. Tulis Soha.vn. Namun, langkah Indonesia ini sekaligus membuktikan bahwa sepak bola negara ini tambah berkembang paling baik di Asia Tenggara, kata media Vietnam tersebut. Sosok Melano Jonathan, pemain keturunan Belanda Indonesia, punya peluang masuk ke timnas Indonesia. Melano Jonathan ternyata punya keturunan dari Depok, Jawa Barat. Hal itu terungkap usai wawancara via laman Transfer Market pada Kamis 1 Agustus 2024 kemarin. Pemain berwarga negara Belanda itu punya darah Indonesia, tepatnya dari sang ayah. Bahkan pemain penyerang sayap milik klub Belanda Vitesse tersebut masih sering berkunjung ke Depok untuk bertemu dengan keluarga dari pihak ayah. Meliano dikabarkan juga berencana dalam waktu dekat akan mengunjungi Indonesia. Hal itu bisa jadi akan memantapkan negosiasi soal naturalisasi. Keluarga ayah saya dari Depok, dan kami masih berkunjung ke sana, dan mungkin beberapa waktu lagi, ujar Melano Jonathan. Jika menilik garis keturunan tersebut, tampaknya Melano Jonathan masih eligible untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Terlebih sebelumnya, Melano Jonathan mengatakan terbuka untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Saat ini, Melano Jonathan sedang memperkuat karir bersama dengan Vitesse. Saat ini, Melano Jonathan sedang memupuk karir bersama dengan Vitesse. Perlu diketahui, Melano Jonathan merupakan pemain didikan Akademi Vitesse mulai tahun 2020 lalu. Pemainnya juga bisa menempati posisi gelandang serang ini, berhasil menembus kategori U18, U21, hingga mendapatkan kontrak tim senior pada tahun 2022. Sintayong dijamin sangat bahagia, sebab penyerang FC Utrecht yakni Ole Romeni seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @sydneydanko. Dalam unggahan tersebut, Ole Romeni foto bareng dengan dua pemain timnas Indonesia, yakni Zahid Zes dan juga Ivar Jenner. Hal ini seolah menjadi tanda bahwa Ole Romeni bakal mengikuti jejak Zahid Zes dan juga Ivar Jenner untuk bergabung dengan skuad Garuda. Foto bareng ini terjadi karena dini hari tadi digelar laga uji coba yang mempertemukan FC Utrecht versus Venezia. FC Utrecht diperkuat dua pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeni dan juga Ivar Jenner. Sementara di skuad Venezia FC terdapat Zahid Zes. Dalam laga itu, Venezia menang dengan 2-1 atas FC Utrecht. Gol-gol Venezia FC dicetak oleh Isa Dombia di menit ke-67 dan juga Nanzio Lela pada menit ke-90+2. Sementara untuk FC Utrecht, gol tunggal mereka dicetak oleh Ole Romeni. Sekarang, satu harapannya semoga Ole Romeni segera bergabung dengan timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda membutuhkan penyerang klinis seperti penyerang 24 tahun itu untuk bergabung di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan gol ketiga yang dicetak oleh Ole Romeni selama menjalani masa pramusim bersama dengan FC Utrecht. Fakta ini membuat Ole Romeni berpeluang menjadi penyerang andalan FC Utrecht di musim baru. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung di grup rumit. Sebut saja melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi merupakan tiga negara yang biasa menjadi wakil Asia di Piala Dunia. Untuk menyaingi tiga negara di atas, timnas Indonesia bukan hanya membutuhkan tenaga tambahan dari Ole Romeni, tapi juga Kevin Dix, Mitch Hilgers, Jay Ridwell, dan juga banyak lagi. Anggota Exco PSSI Area Sinulinga di channel YouTube-nya mengatakan PSSI sedang memproses pemain keturunan di posisi bek dan juga gelandang. Uniknya, yang mengonfirmasi pemain ini di luar nama-nama yang sering dibuat di media sosial. Ada kabar baik terkait informasi terbaru situasi dari proses naturalisasi kiper Martin Paes untuk timnas Indonesia. Kabar baiknya, Martin Paes diperkirakan sudah dapat tampil membela timnas Indonesia pada tanggal 5 September 2024 mendatang melawan Arab Saudi di ajang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika benar demikian, maka sudah dipastikan tim asuhan Sintayong memiliki tenaga baru di lini belakang.
Terlebih, memang cukup membutuhkan kiper berpostur tinggi demi dapat mengantisipasi bola-bola atas yang dikirimkan oleh tim lawan. Haris Pardede ataupun Bung Harpa mengaku telah menghubungi langsung sekjen PSSI yakni Yunus Nusi untuk menanyakan situasi terbaru tentang Martin Paes. Bung Harpa agak sedikit terkejut karena yang mengeluarkan statement bukan hanya Arya Sinulinga, tapi kali ini Yunus Nusi sampai angkat bicara. Gua WhatsApp beliau, intinya bilang mengiyakan. Ini saat gue tanya apakah benar kasus Martin Paes sudah diagendakan di sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Jawabannya iya betul. Kita bersabar saja, ujar Bung Harpa. Kemudian pihak PSSI juga optimis menang di sidang CAS sehingga membuat Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Harusnya PSSI bisa positif menang di sidang CAS untuk Martin Paes, karena ada kasus yang mirip dan paling baru contohnya yakni Nadiem Barjim.